Salam, insya Allah cepat-cepat punya peristiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Barakallahu ta'ala bil Qur'anil karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Wa qala aidan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Wa qala aidan innamal bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala Mas Sutejo, Direktur PT Sido Muncul, rajin-rajinlah minum jamu agar badan sehat dan kuat. Rajin-rajinlah nuntut ilmu agar selamat dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Hadratil mukarram, segenap para alim ulama, para asatidz, para hujat, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati Ustaz Sadih atau Bang Ebo, dan para asatidz yang lainnya. Ada Ustaz Fahmi, calon ketua MUI 2023. Para asatidz yang semuanya mudah-mudahan diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, senantiasa menjadi pelita yang menerangi kampung kita. Tak lupa yang saya hormati aparatur pemerintah, khusus pimpinan kita Bapak Camat, Bapak Jamjan Manohara, dan beserta para kasih, para staf, para yang lainnya. Mudah-mudahan pimpinan kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, senantiasa bisa melaksanakan tugas dengan sempurna, agar tenaga semakin jenghar insya Allah. Pada santriwan tapi sayang tidak ada santriwan. Jadi perawan kudu hati-hati, sebab banyak terjadi zaman sekarang ini mojok-mojokan di tempat sepi, di bawah pohon kecapi, ditemani dengan sekunti, akhirnya bunting kagak punya lagi. Kasian dari cendol gak pakai kelapa, perut bercendol gak punya apa-apa. Mengawali perjumpaan kita pada malam hari ini hanyalah panjatan puja puji syukur kehadirat Zat yang Maha Pengampun, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang banyak memberikan kita nikmat, yang apabila kita hitung nikmat dari Allah tidak akan bisa. Sekaligus zaman sekarang HP, komputer canggih, segala sesuatu ada di komputer. Ketika komputer itu kita suruh untuk menghitung nikmat yang Allah berikan, sampai kebakar jiwa nggak bakal bisa. Walaupun sekarang ada orang jenius yang dinamakan profesor, sejeniusnya dia, sepinternya dia, ketika ditanya untuk menghitung nikmat yang Allah berikan, sampai botak sariawan juga nggak bakal bisa. Betul.
terutama nikmat Islam dan nikmat iman. Karena dengan nikmat Islam dan iman kita lera malam Jumat ini. Aturan kita mengerjakan kesunahan. Kalau kata Bang Ucok mah ngebunuh 70 Yahudi. Makanya Bang Ucok dari tadi saya lihatnya selalu gelisah. Tapi dia mah tipe manusia gelisah. Tahu gak gelisah? Geli-geli basah. Karena dengan imanlah kita rela berkumpul di sini guna talabul ilmi dan juga membaca maulid Nabi. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini dijadikan umat kanjeng Nabi yang senantiasa bertakwa kepada Allah dan bisa membuktikan rasa mahabbah kita kepada kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Soalnya kata anak muda cinta perlu bukti, benar. Kata Bang Ucok, neng kita nggak ama aku ada bukti. Zaman sekarang kan begitu, belum apa baru pacaran. Ayah di mana itu? Ayah lupa. Pengalaman kayak gitu. Ucok ditanya sama pacar, contoh ini mah. Iya, Ucok ditanya sama orang kota bumi. Kalau Ucok saya enggak ya, bukan, saya kan bukan kota bumi. Bogor. Lumayan. Cinta nggak sama neng cinta. Mana buktinya kalau kau tak percaya? Belalah dadaku. Pas begitu ceweknya penasaran, diambil pisau, diambil pisau. Aku jangan neng. Aku kalau dibelah ada antara mati neng jadi janda. Deh, kalau juga belum udah jadi janda. Jangan mudah-mudahan kita cinta, membuktikan cinta kepada Nabi, karena kata Nabi man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku akan bersamaku nanti di dalam surganya Allah Subhanahu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan terlalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, pengikut, tak lupa kita selaku umatnya yang alhamdulillah dengan adanya beliau saat ini kita bisa mengenal Tuhan kita yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan adanya beliau yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita hingga zaman terang benderang, yang telah membawa kita dari zaman onta hingga zaman mobil Innova, yang telah membawa kita dari zaman Ki Abdullah hingga zaman Ahmad Bahaki Nasrullah. Kata orang kembarannya si Aliando. Uban. Jadi uban mah bukan kita ubanan. Ubannya Ubay Bahaki Nasrullah. Kalau kata Bang Ucok mah uje Ustaz Yusuf. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita tahu bersama bahwa malam Jumat ini adalah Sayyidul Anam, pimpinan daripada hari. Dalam satu minggu ada pimpinan hari yaitu yang namanya Yaumul Jum'ah. Dalam satu tahun dalam setahun ada pimpinan bulan yaitu bulan suci Ramadan. Ketika kita hidup bahwa tanpa disadari ada setoran mingguan kita, ada setoran tahunan kita. Udah kayak orang kredit motor aja. Makanya kenapa disunnahkan kita ketika hari Kamis untuk melaksanakan puasa Kamis, untuk agar setoran terakhir kita disampaikan ke Gusti Allah itu dengan catatan yang baik. Alhamdulillah. Kenapa harus ada baca Yasin ketika nisfu Sa'ban? Bahkan Yasin 3 balik kita baca. Pertama diniatkan agar panjang umur, yang kedua diniatkan agar banyak rezeki untuk ibadah,
Yang ketiga, diniatkan agar senantiasa dikuatkan iman Islam, karena di malam nisfu Sya'ban ini adalah setoran tahunan kita untuk membuka lembaran baru. Jadi ditutup, buka buku LKS yang baru. Kata anak sekolah mah begitu, LKS. Terlebih malam hari ini kita rangkaikan dengan pembacaan maulid. Sudah sepatutnya dan sepantasnya kita rayakan. Sebab apa? Kita tahu zaman dahulu dunia sedang kacau, terumbang-ambing, tak menentu arah. Maka disebutlah zaman jahiliyah, zaman yang penuh dengan kebodohan. Bodoh bukan dalam ilmu teknologi. Sebab kenapa saya katakan tidak bodoh dalam ilmu teknologi? Orang Arab pintar-pintar bikin patung. Patung dia yang bikin, patung dia yang cek yang bagus-bagus, ujung-ujungnya mau disembah di PA. Iya, minta sama patung bisa ngomong dua kata. Apalagi tahu zaman jahiliyah, sungguh manusia tak bernilai dan tak berharga. Barang siapa melahirkan wanita, maka harus dikubur hidup. Bini aja boleh tukar dijoin. Bini tahu dijoin Bang Ucok? Salome. Bener satu lubang rame. Si A bosan sama bininya, si B juga bosan. Udah AB kita tukaran bini. Kali B sama bini ente mah beda kan, sama bini ane mah tarikannya motor Honda Astrea, kali sama bini ente mah tarikannya motor Ninja. Itulah debut zaman jahiliyah, zaman yang penuh kebodohan. Dengan lahirnya Nabi, alhamdulillah jahiliyah terberantaskan, sehingga kita dalam keadaan zaman Islamiyah. Alhamdulillah. Apalagi wanita, adanya Rasul, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kenapa di Al-Quran ada yang namanya Ummul Quran, surat Al-Fatihah. Nggak ada Abul Kitab. Pimpinan kita juga nih, pimpinan kabupaten namanya Bupati, bukan Bapak Pati. Di jari kita juga ada yang namanya Ibu Jari, nggak ada Bapak Jari. Sekali ada Bapak Jari tukang tambel ban. Alhamdulillah. Makanya sewajar dan seharusnya maulidnya Nabi kita rayakan. Dan mengenai maulid Nabi, mohon maaf, jangankan di negara-negara besar, jangankan di masjid-masjid besar, di pelosok kampung yang gak ada di Google Map juga dirayai. Gak ada orang kita boleh begitu. Kecamatan walaupun nomor 1 di lingkungan kecamatan Teluk Naga, kalau ulang tahun dirayain nggak di tingkat desa. Saking hebatnya ulama mengatakan Muhammadun basarun, Nabi Muhammad manusia, walaysa kal basari, tetapi tidak seperti manusia. Nabi Muhammad lahir punya ibu punya bapak. Tapi lahirnya beliau, prosesnya beda sama kita. Satu kisah mengatakan ketika Ibunda Siti Aminah mengandung, hamil. Tapi hamilnya nggak kayak ibu-ibu potongan kita. Enggak ngidam. Kan orang kita makan beda-beda, iya. Iya, Ucok aja Ucok bininya ngidam. Iya, sebulan ini pengennya aneh-aneh. Iya, ngidam pengen mobil bawaan orang. Itu mah pengen banyak aja. Orang tidak mobil apa-apa. Ada juga perempuan ngidam gedek sama laki. Ya, gitu doi. Laki pulang ngejak ngeliat uwe. Ke kamar mandi ada laki, uwe lagi. Laki mau makan bukan ditemenin malah uwe nak katanya. Alasannya bawaan baik. Tapi kok nih kalau ada kita kasih 1 juta. Ada nggak perempuan ngidam tapi ngidamnya gede sama duit?
Ada. Kagak ada lah. Bisa Tuban. Justru itu obat meriang. Ini lagi meriang nih, lagi meriang batu-batu dikasih merah nih, insya sembuh. Emang iya. Modal itu Pak. Tahu dong. Sisi berarti Pak Multar. Atau coba ya. Kalau pulang dari sini dikasih gini merah, nanti ntar malam dia dikasih. Maksudnya nggak dikasih, masa ya nggak dibukain pulang. Tahu kasih siang aja ini. Muhammadun basarun, Nabi Muhammad manusia, benar manusia. Walaysa kal basari, tetapi tidak seperti manusia. Tadi ulama mengatakan Nabi Muhammad laksana batu intan. Yang namanya intan, walaupun kecil jutaan makan miliaran harganya, kalau kita ibarat batu jalanan. Tahu sendiri batu jalanan, batu kolam, orang lewat iseng ditendang-tendang. Karena ini banyak nggak ketajam ke. Benar sekalian dibungkusin ke plastik, satu-satu dikumpulin. Iya, nggak tahunya pakai ngejepret dulu. Iya begitu. Tapi walaupun demikian, kita selaku manusia jangan berkecil hati. Ketika kita ke material beli batu bata, tadi banyak sisa 5 diangkut. Kita beli itu yang 5 dibilang masih ada, udah habis. Udah habis. Tapi kalau banyak ada, begitu sama kalau kita seorang diri, apalah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita sering kumpul, baik di pengajian, baik di acara yasinan, mudah-mudahan kita ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Atau jangan ngumpulnya kita taruhan murahnya. Lagi musimnya ini. Lagi musimnya soalnya Piala Dunia, aduh. Ajakin mulu. Pokoknya rame biar diundang nggak siapa-siapa yang hobi mah rame aja, tinggal pendukung Italia bersedih. Nggak ada Italia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maulid itu perlu kita rayakan untuk membuktikan tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah daripada maulid, kita banyak baca salawat. Al jannatu wa na'imu wa sa'adu liman yusalli wa yusallim wa yusallim wa yubarik alaih. Sesungguhnya surga dan kenikmatan surga Allah persiapkan untuk orang yang membaca salawat dan membaca salam kepada kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat mau dilaguin apa juga masuk. Iya. Lagu pertama lagu bercerai muda. Ya Rasulullah salamun alik ya Rabi'asa liwad daraji. Masuk. Lagu si Putri masuk juga. Ya Rasulullah ya Rasul salam alaik ya Rabbi asani wa daraji. Masuk selawatan mah. Dan sungguh sangat luar biasa faedah kita membaca salawat kepada kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bini bilang itu kalau ngajarin anak lagi tidur diain bacain salawat. Jangan anak-anaknya diain bukan dibaca salawat. Anggora dinyanyi lagu si Putri, kata ibunya. Saya si Putri, ini cakep Putri mah cakep, ini mah Putri rambut pirang. Saya si Putri rambut pirang. Atau anaknya gak bakal tidur, malah nyawa kata anaknya olah. Untuk lebih kita memperkuat untuk membanyakan baca sholawat, dalam satu kisah mengatakan seluruh makhluk yang ada
di muka bumi ini, baik gunung-gunung, baik bebatuan, baik tumbuh-tumbuhan, itu sehari enggak pernah kurang membaca salawat kepada Kanjeng Nabi berapa? 1000 kali. Alfa marrah. Apalagi kita yang udah ditolong dari zaman jahiliyah, dan insya Allah nanti pun ditolong dengan mendapatkan sahabatul ujimanya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita kudu banyak baca salawat. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, atani atamin indi rabbi, telah datang kepadaku malaikat Jibril. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, man shalla alaika, siapa orang yang membaca salawat alaika kepada engkau, min ummatika, daripada umatmu, kataballahu asarata khairan, maka Allah akan menulis baginya 10 kebaikan. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, 10 kebaikan kita raih. Bukan hanya 10 kebaikan, wa maha anhu asarata sayyi'at, 10 kejelekan Allah hapuskan. Dan juga bukan hanya 10 kejelekan, wa rafa'a lahu asarata darajat, 10 derajat kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 1 kali bersalawat, 10 limpahan rahmat, 10 dosa dilumat, 10 derajat diangkat. Alhamdulillah. Maka dari itu mari sama-sama kita banyak baca salawat kepada Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terlebih di hari Jumat. Apalagi terjebak zaman sekarang udah masalah, udah zaman akhir zaman. Sekarang anak-anak bukannya ngaji, bukannya malam di rumah ini mah udah kayak kambing diumbar. Laki-laki perempuan malam-malam ngeberhentiin mobil, enak mah ketabrak itu. Laki-laki dan perempuan. Karena ini zaman apa? Sebab sekarang ini yang memprihatinkan remaja-remaji muslim muslimah yang dilihat bukan uswah Rasulullah, melainkan tontonan-tontonan yang ada di TV dan di HP. Apalagi ironisnya zaman sekarang, perawan umur 17 tahun pakai baju adiknya yang 4 tahun. Dilihat ke bawah, kurang ke bawah, dilihat ke atas, makin ke atas, pusarnya kelihatan. Mending orang India putarnya bagus, bahkan oleh orang kampung. Pusarnya hitam, digaruk kebun, sekali putih ditipekin pusarnya, lewat kata orang itu pusar apa kain kering nyangsang. Makanya saya katakan gak salah, es cendol gak pakai kelapa, perut kejedol gak punya bapak. Sebab kenapa? Kata Nabi nanti akhir zaman bakal banyak terjadi anak-anak hasil perjin. Nah, anak-anak yang gak jelas asal usulnya. Lah habis gimana nggak begitu? Wanitanya sendiri, lelaki mah begitu. Dia jual, kita beli. Pakai bajunya, baju tetot, tahu cok baju tetot kok? Apa tuh? Bajunya mentet, tetenya nontot. Ada. Tetot, baju mentet, tete nontot. Terus pakai roknya rok bupati. Apa tuh? Buka paha tinggi-tinggi. Sekali pakai rok panjang belajar di bawah pantat. Pansial yang begitu bikin puyeng. Dilihat dosa nggak dilihat depan mata. Bikin pala puyeng nih, pala atas ada obatnya paramit lah, pala yang ini. Atau juga bikin gelisah, jadinya geli-geli basah.
tinggal melihat itu orang dia mah itu ngompol kali nggak taunya mampu ya Lisa beli pak Bang Ucok jangan biasa dong Ucok. makanya nggak heran itu terjadi banyak perawat hamil di luar nikah sebab tidak penting ngedidik ilmu agama. Kenapa? Kebanggaan orang tua, kebahagiaan orang tua ketika sakaratul maut